Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini Jokastoy akan menceritakan alur cerita lengkap dari film A Quiet Place Day 1 2024. Jadi kemarin Jokastoy sudah nonton film ini. Filmnya bagus banget, walaupun ada kritikan negatif, tapi menurut aku film ini layak banget untuk ditonton dan worth it banget. Bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join ya. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow official akun TikTok dan Instagram Jokastoy. Oke, langsung aja ya teman-teman. Ini dia alur cerita lengkap dari film A Quiet Place Day 1. Here we go. Mohon maaf ya jika terkait scene dan gambar tidak sesuai karena terkait copyright dan klaim juga nih. Oke, scene dibuka dengan menampilkan suatu ruangan dengan beberapa orang-orang yang sedang berkumpul dalam satu kelompok. Tempat ini merupakan rumah sakit hospice, sebuah rumah sakit rawat inap dan rehabilitas untuk orang-orang yang memiliki penyakit kronis. Seorang wanita muda kulit hitam bernama Samira, akrab dipanggil Sam, dipaksa membacakan puisi yang dibuatnya ke anggota kelompok. Dan ia sangat suka mendengarkan musik bersama dengan seekor kucing dan duduk di kursi roda. Terlihat Sam sangat kesal karena dipaksa. Ia merupakan seorang pasien di sana dan menderita penyakit kanker stadium akhir. Ia memelihara seekor kucing yang lucu. Sam menamai puisinya dengan judul Shit. Orang-orang yang mendengar puisi Shit tersebut pun akhirnya tidak nyaman ya. Setelah selesai pertemuan, Sam pun kembali ke kamarnya dengan raut wajah yang tertekan, sedih, putus asa akan penyakit kankernya itu. Pagi itu, para pasien diajak oleh pihak rumah sakit dan perawat di sana untuk menuju ke kota, refreshing dan menonton sebuah pertunjukan, di mana di kota New York sangat bising sekali dan banyak sekali suara yang terdengar hingga 90 desibel. Sam pun yang lelah terpaksa ikut juga ke kota bersama pasien yang lain. Sam adalah yang paling muda di sana, sedangkan pasien lain kebanyakan sudah tua dan jompo. Bis pun sampai di suatu gedung acara, yaitu Marionette Show, sebuah acara pertunjukan boneka tali. Sam pun tampak kecewa karena harus menghabiskan waktunya menonton pertunjukan boneka tali yang membosankan. Tetapi di tengah pertunjukan, Sam sangat terkejut dengan suara dan hentakan jumpscare dari boneka tali itu, membuatnya bad mood dan pergi meninggalkan gedung tersebut dengan kucingnya yang lucu yang selalu ia bawa ya. Ia pun pergi ke convenience store terdekat untuk membeli sebuah snack dan makanan. Sam pun dikejutkan dengan suara bising mobil yang berseliweran dengan sirine yang besar membuat orang-orang terkejut. Melihat kekacauan itu, Sam pun kembali ke gedung pertunjukan dan ia melihat salah satu perawat laki-laki yang sudah mengarahkan semua pasien untuk kembali ke bis dan pulang ke rumah sakit. Dikarenakan ada kekacauan sehingga mereka disuruh kembali ke rumah sakit. Sam berkata ia harus beli pizza dulu karena itu yang ia inginkan kalau ke kota. Namun udah gak ada waktu lagi, mereka harus cepat kembali ke rumah sakit. Sam pun kecewa tidak mendapatkan pizzanya. Tetapi pada akhirnya mereka pun kembali ke bis dan bis pun hendak berjalan, namun terhenti dengan kerumunan orang yang berbondong-bondong melihat ke atas langit karena banyak sekali meteor-meteor yang berjatuhan. Sam pun masih berada dalam bis dan keluar melihat fenomena aneh tersebut. Namun meteor itu kian lama kian banyak akhirnya berjatuhan ke pusat kota di dekat Sam dan terjadi ledakan hebat di sana, membuat Sam dan orang-orang lain pun terpental. Sirine mobil ambulan, polisi, pemadam kebakaran datang untuk menyelamatkan orang-orang masyarakat yang terkena ledakan. Semua pun ditutupin kabut dan juga asap dari ledakan meteor itu. Namun terlihat mereka ini seperti diserang oleh sosok monster hitam yang jahat. Ternyata ada invasi alien mengerikan dimulai di hari pertama ini A Quiet Place. Sam pun setengah mati ketakutan melihat fenomena monster alien yang menyerang, membunuh orang-orang membabi buta di depan matanya. Ia hanya bisa bersembunyi sambil ketakutan karena sangat kacau. Orang-orang berlarian kucar kacir tak tentu arah. Sam pun terkena tendangan dan terjatuh tak sadarkan diri. Sam pun siuman dan terbangun. Wajahnya sudah penuh debu dan abu. Mulutnya dibungkam untuk tetap diam, jangan bersuara. Ternyata ia diselamatkan oleh orang-orang yang berkumpul dan bersembunyi dari monster itu di gedung pertunjukan boneka ya. Untuk ada menyelamatkan Sam. Perawat lelaki temannya si Sam itu ternyata juga selamat berlindung di sini. Sam pun panik mencari kucingnya yang tidak dapat ia temukan. Sam mencari kucingnya sambil mengendap-endap dan menemukan kucingnya itu berada di pintu depan gedung. Ia sudah diperingatkan untuk jangan ke sana karena monster alien sedang mengincar mereka. Kalung lonceng kucing itu pun berbunyi, men-trigger monster untuk memasuki gedung dan menyerang mereka semua. Sam langsung melompat menyelamatkan kucingnya. Namun perawat lelaki temannya Sam itu hampir mati dibunuh oleh si monster. Namun ia pun teralihkan karena suara helikopter memecah kesunyian, membuat monster pun pergi mengejar helikopter
helikopter itu yang sedang melakukan pengumuman dari pemerintah. Pakai intercom gitu berkata penduduk untuk diam, jangan bersuara, karena monster alien itu tidak bisa melihat alias buta. Monster itu melihat dan berkomunikasi hanya lewat pendengaran suara atau bunyi yang sangat hebat. Baru deh ia bisa mendengar suara apapun, bahkan dalam jarak radius belasan kilometer. Sam dan para survivor lainnya mendengar ledakan bom dan pergi ke atas rooftop. Ternyata pemerintah meledakkan jembatan itu, menghancurkan akses jembatan di beberapa wilayah agar monster tak menyebar. Karena kan mereka nggak bisa berenang ya, mereka nggak bisa ada di air. Putus asa, sedih dan lelah, Sam pun beristirahat. Penyakit kankernya membuatnya makin lemah. Karena kehabisan obat dan suplai, ia bersama dengan perawat lelaki berhasil selamat. Sam menulis di kertas ia akan pergi ke Harlem untuk membeli pizza. Tiba-tiba aliran listrik pun putus, lampu padam. Otomatis mesin genset hidup membuat kebisingan. Mereka pun ketakutan. Segera Sam dan perawat lelaki mematikan mesin itu. Namun terlambat, monster alien itu sudah datang dan membunuh temannya itu tepat di depan Sam, membuat Sam menangis dan menahan mulutnya untuk berteriak. Kecewa dan sedih, Sam membulatkan niatnya untuk pergi bersama kucingnya, pergi untuk memakan pizza. Salah satu keinginan terakhirnya. Ia mengambil suplai secukupnya dan pergi mengendap-endap diam bersama kucingnya. Sam pun melihat kota yang dulunya indah sudah hancur luluh lantak, tak beraturan, dengan banyak mayat yang berserakan. Dalam perjalanannya, ia menemukan dua anak. Sam pun memberi mereka makan dan mengajak mereka untuk ikut dengannya. Sam dan anak-anak tersebut sampai di sebuah pinggir kota dan mendengar pengumuman dari pemerintah dari helikopter bahwa semua penduduk yang selamat segera menuju ke selatan karena akan ada kapal evakuasi di sana, kapal laut. Pemerintah juga memancing alien itu menjauhi selatan dengan menggunakan helikopter. Penduduk yang selamat pun harus berjalan cepat menuju selatan dengan berhati-hati dan diam karena alien tidak bisa berenang dan takut dengan air, sehingga kapal evakuasi nggak akan dikejar monster itu. Sam pun tidak ikut orang-orang ke selatan karena keinginan terakhirnya adalah makan pizza saja di Harlem. Karena penyakit kankernya itu, toh dia juga akan mati ada atau tidak adanya invasi monster alien. Namun karena orang berdesak-desakan dan terlalu ramai serta bising, mereka pun mulai membuat suara. Secara tiba-tiba gerombolan monster alien datang membantai menyerang semua orang yang ada di sana. Sam pun berusaha bersembunyi di bawah mobil. Ia malah hampir terjepit, namun ia selamat. Tetapi Sam kehilangan kucingnya yang kabur. Chaos, kekacauan pun terjadi oleh monster alien ini yang terus menyerang orang-orang. Banyak sekali kengerian, kejutan, dan jumpscare di film ini. Sam pun sekuat tenaga untuk pergi dari tempat penyerangan tersebut. Namun ia terkejut dengan kemunculan seorang laki-laki memakai jas dari dalam genangan banjir di pinggir jalan. Sam pun membantu laki-laki tersebut dan bersama mereka berdua berjalan bersembunyi di lorong. Kucing Sam pun yang kabur ternyata bisa menemukannya melewati bau badannya. Lelaki itu terus mengikuti Sam dan kucingnya. Ia tak tahu mau kemana hendak pergi. Hujan pun turun memberikan kesempatan bagi Sam untuk berbicara dengan laki-laki itu yang ternyata bernama Eric. Hujan turun membuat sangat bising sehingga monster alien itu sulit mendengar suara-suara manusia ya. Jadi mereka itu bisa bebas berbicara kalau lagi hujan. Eric berkata ia adalah mahasiswa hukum di kota ini. Keluarganya semua di UK dan dia nggak tahu mau kemana. Akhirnya Sam membolehkan Eric untuk ikut dengan. Mereka berdua berjalan ke tempat kediamannya Sam di sebuah apartemen. Di rumah lama Sam, ia mencari obat-obatan penyakitnya dan peredam nyeri tulang karena kankernya itu bersama Eric. Terungkap di sini ternyata sebelum mengidap kanker, Sam itu berprofesi sebagai writer atau penulis buku penyair dan penulis puisi. Eric yang mendengar dan membaca puisi buatan Sam terharu dan menangis. Namun mereka harus bertahan satu dengan yang lainnya. Ketika petir menyambar, mereka pun berteriak sekuat-kuatnya sehingga tidak terdeteksi oleh alien karena masih hujan badai lebat di luar. Eric pun memutuskan untuk mengikuti Sam. Sam berkata ia harus mendapatkan pizza tersebut karena merupakan keinginan terakhirnya. Esok paginya, tiba-tiba Sam kabur diam-diam dengan kucingnya meninggalkan Eric yang masih tidur. Di perjalanan ternyata Eric mengikuti Sam. Diam-diam mereka berdua sampai di sebuah pusat kota dengan gedung-gedung tinggi berkaca. Tak sengaja Sam menjatuhkan tumpukan buku karena nyeri di tangannya itu. Bunyi bising tersebut mengundang kawanan monster alien yang jahat kembali menyerang mereka. Mereka pun dikejar Eric dan kucing serta Sam. Mereka kabur masuk ke gedung serta monster alien itu masih terus mengejar dan menghancurkan kaca-kaca gedung. Mereka terus berlari menjauhi monster alien. Sampailah mereka masuk ke sebuah lorong gelap kereta bawah tanah yang sudah hancur akibat serangan monster. Salah satu monster alien pun masih mengejar mereka. Sam dan Eric pun mengendap-endap menuju lorong bawah tanah yang gelap, lembab, dan berair. Mereka pun menyusuri banjir yang menggenang hampir sebagian tubuh mereka untuk kabur dari serangan alien jahat yang merangkak di dinding, membuat
Sam dan Eric trauma dan terengah-engah. Alien jahat menyadari Sam dan Eric yang berada di genangan air, dan akhirnya mereka malah dikejar oleh monster alien itu yang ikut menyemplungkan dirinya dan menyelam terbawa arus. Sam dan Eric pun selamat, namun alien itu tidak selamat karena ia tenggelam dan mati. Mereka pun terbawa arus hingga di ujung lorong kereta, menuntun mereka menuju sebuah gereja yang besar di mana orang-orang masih banyak yang berlindung di sana. Kesehatan Sam pun mulai memburuk, membuatnya lemah dan berbaring lemas. Melihat hal itu, Eric bertanya apa yang bisa ia bantu. Sam meminta Eric untuk mencari obatnya, sebuah resep di apotik-apotik yang tersisa. Eric pun segera mencari obat-obatan itu untuk menyelamatkan Sam. Esok paginya segera Eric pergi mencari obat-obatan itu. Lumayan jauh Eric berjalan hingga akhirnya ia menemukan sebuah apotik yang sudah terbengkalai dan hancur. Untungnya obat-obatan resepnya si Sam itu masih lengkap dan bisa ditemukan oleh Eric. Eric pun di sini terkejut karena ia melihat si kucing Sam yang mengikutinya. Setelah mendapatkan obat, mereka berdua segera pergi kembali ke gereja bersama si kucing. Dalam perjalanannya malam itu, si kucing ternyata kabur menuju bagian konstruksi bangunan yang penuh dengan pipa dan besi-besi serta ada api gitu ya. Eric pun berusaha mengejar si kucing yang menuju ke sana dan melihat si meong ini sudah naik ke bagian atas besi-besi konstruksi. Eric pun tetap siaga dan mengendap-endap agar tidak ketahuan, namun ia dikejutkan dengan datangnya monster alien yang berbadan sangat besar, berbeda dengan monster yang lainnya ya, kayak induknya gitulah, sedang menjaga seperti telur monster gitu ya guys. Ternyata kemungkinan ini adalah tempat sarangnya si alien. Diiringi dengan kedatangan monster-monster lainnya yang agak kecil-kecil, Eric pun terjebak di atas bersama si kucing, namun ia tetap tidak panik dan tetap diam sembari mengatur nafasnya agar ia bisa selamat dan tak ketahuan. Hampir aja sih ketahuan oleh si monster yang besar ya, karena sudah berada di depan wajahnya persis. Namun Eric malam itu sangat beruntung dan ia bisa selamat. Eric pun sampai di gereja bersama si kucing dengan selamat dan langsung memberikan obat-obatan itu kepada Sam yang mulai sekarat. Esoknya Sam sudah mulai mendingan bersama Eric dan kucing mereka melanjutkan perjalanan menuju Harlem dengan tujuan toko pizza Patsy yang menjadi favoritnya si Sam ini, dimana ia akan memakan pizza terakhirnya. Ketika sampai di toko pizza Patsy, ternyata toko itu sudah hancur, terbakar, bahkan bagian depannya sudah tidak berbentuk. Sam pun bersedih. Banyak kenangan dengan almarhum ayahnya di toko pizza Patsy itu. Eric dan Sam pun pergi ke bar di sebelahnya, di mana ternyata di bar itu ayah Sam sering bermain piano. Bahkan musik dari ayahnya masih terngiang-ngiang di telinganya. Melihat kesedihan Sam, Eric bergegas mencari toko pizza yang lain. Mungkin masih ada ya beberapa pizza yang masih bisa dimakan. Dan ternyata ia berhasil menemukan toko pizza kecil yang masih memiliki stok pizza. Eric pun segera mengganti tulisan di box pizza itu menjadi pizza Patsy dan memberikannya kepada Sam. Sam pun terlihat senang sambil menangis dengan tersenyum melihat perlakuan Eric. Segera Sam memakan pizzanya itu dengan lahap sebagai keinginan terakhirnya. Mereka pun menikmati momen itu, minum-minum wine, berdansa, serta Eric pun menghibur dengan bermain trik kartu sulap yang cukup menghibur mereka berdua kala itu. Sam pun mengajak Eric ke atas balkon toko. Mereka terkejut melihat kapal yang berlayar di sepanjang laut yang berada di sebelah toko, karena emang daerah itu dilewatin aliran laut gitu ya guys. Mereka berdua melihat banyak gerombolan alien mencoba membunuh kelompok orang di atas kapal itu, namun gagal karena alien tidak bisa berenang. Sam pun memberikan sweaternya kepada Eric. Segera mereka berdua bergegas menuju ke kapal tersebut. Rencana mereka ialah berenang dengan melewati kawanan alien monster untuk menggapai kapal laut dan selamat. Eric pun menangis melihat pengorbanan Sam. Sam memberikan kucingnya untuk dijaga dan Sam menginginkan Eric untuk terus hidup dan berjuang. Sam pun akan memancing kawanan monster alien dengan suara keributan. Eric akan langsung berlari di sisi yang lain dengan cepat menuju laut untuk berenang dan selamat. Sam mulai membunyikan sirine mobil dengan memukul menggunakan besi. Sam pun dikejar-kejar oleh alien itu ya, sedangkan Eric langsung menggendong si kucing berlari cepat sprinter menuju kapal. Orang-orang yang di atas kapal itu berteriak cepat-cepat kepada Eric. Namun monster menyadari bahwa Eric hendak berlari menuju kapal menuju lautan. Hampir tergigit monster, namun Eric pun sekuat tenaga melompat dan tercebur ke dalam laut, segera berenang menuju kapal. Ia pun akhirnya berhasil selamat. Sedangkan Sam masih ada kesempatan untuk kabur ya guys. Eric pun memandang Sam dengan pandangan perpisahan sembari ia akhirnya sedikit lega sudah berada di tempat aman di atas kapal mendekap si meong. Sam pun kembali ke bar dan mengambil pemutar speaker radio sembari ia duduk masuk ke dalam
pizza Patsy. Sam akhirnya mendapatkan keinginan dan ketenangannya. Sam pun memutar speaker musik keras-keras dengan MP3 playernya, menunggu dan mengundang banyak alien untuk datang dan membunuhnya. Film ini ditutup dengan kematian Sam yang merupakan pilihan dari hidupnya. Jadi memang film A Quiet Place Day One ini, point of view itu menceritakan banget tentang si Sam dan si Eric ini. Kelemahan dari film ini ialah tetap kita tidak ada dapat info sama sekali asal usul dari si alien monster ini kok bisa sampai nyasar ke bumi ya, dari planet mana, meteor yang mana. Dan sangat kurang banget nih point of view sudut pandang dari pemerintahnya gitu. Apa yang dilakukan pemerintah gitu pada waktu Day One gitu ya teman-teman, agak kurang banget, bahkan pihak militer tak tersorot sama sekali. Oke guys, itu dia ya alur cerita lengkap A Quiet Place Day One 2024. Semoga bisa menghibur kalian. Bye bye.